Lo pernah ngerasa kayak gini nggak? Ada satu keputusan penting yang harus lo ambil, tapi kepala lo muter terus kayak kipas angin. Logika lo bilang, A, ini yang paling masuk akal bro. Aman, jelas, terukur. Tapi entah kenapa, hati lo keras kepala pengen B. Gak logis sih, tapi ada rasa yang gak bisa lo jelasin. Lo udah mikir panjang, udah nulis pro kontranya, udah tanya pendapat orang sana sini. Tapi tetap aja, perasaan lo nyangkut. Kayak ada yang belum serek, kayak ada yang belum klik. Dan akhirnya lo bengong. Ngelamun sendiri sambil ngeliatin langit-langit kamar. Kayak berharap jawaban jatuh dari langit. Bukan karena lo males, bukan karena lo gak bisa ambil keputusan, tapi karena dua bagian dalam diri lo lagi saling tarik-tarikan. Otak lo bilang, jangan gegabah, pikir panjang. Tapi hati lo bisik-bisik, sekali ini aja coba percaya sama rasa. Dan lo stuck, gak maju, gak mundur, kayak lagi berdiri di tengah jalan, tapi lampunya merah semua. Gak ada yang ngajarin kita cara ngadepin situasi kayak gini. Di sekolah, kita diajarin rumus fisika, tapi nggak diajarin rumus ketika logika dan perasaan bentrok. Pertanyaannya sekarang, kalau otak dan hati lo lagi berdebat, siapa yang harus lo dengerin duluan? Dan lebih penting lagi, kenapa? Karena kadang, yang bikin hidup kita rumit bukan keputusannya, tapi suara di dalam kepala yang nggak pernah sepakat sama yang dirasa. Gue pernah di posisi itu, dan bukan cuma sekali dua kali. Tiap kali ada momen penting dalam hidup, entah itu soal hubungan, kerjaan, mimpi, atau hal-hal yang kelihatannya sepele tapi dampaknya gede. Gue selalu stuck di tengah dua suara. Kayak ada perdebatan kecil tapi berisik banget di dalam kepala gue. Suara pertama, suara yang paling nyaring dan tegas bilang, jangan bodoh, ini gak masuk akal. Lo udah punya semuanya sekarang. Ngapain ambil risiko? Dia meyakinkan banget. Penuh logika, penuh fakta, penuh kekhawatiran yang dibungkus rapi kayak nasihat bijak. Tapi di sisi lain ada suara kedua. Dia gak nyolot, gak maksa. Tapi dia pelan-pelan nyentuh titik paling dalam diri gua. Dia bilang, tapi ini yang bikin lo hidup. Ini yang bikin lo ngerasa lo jadi diri lo sendiri. Dan di titik itu gua ragu. Karena dua-duanya bener. Tapi dua-duanya juga bisa salah. Lu ngerti kan maksud gue? Ini bukan soal hitam putih. Ini soal abu-abu yang gak ada rumus pastinya. Gue pernah mau ninggalin pekerjaan yang stabil demi ngejar sesuatu yang gak jelas. Otak gue langsung marah. Lu waras? Pikirin masa depan, mikirin tanggung jawab, mikirin aman. Tapi hati gue gak peduli. Dia cuma bilang, kalau lu terus di sini, lu mati pelan-pelan. Gue diem, gue galau, gue takut. Tapi akhirnya gue sadar. Kadang hidup tuh bukan soal mana yang paling bener, tapi soal mana yang paling lu butuhin saat itu. Karena gini, otak itu jago banget ngasih lu alasan. Dia akan bikin lu ngerasa keputusan lu aman, terlindungi, masuk akal. Tapi hati itu gak banyak ngomong. Tapi sekali dia bicara, dia nunjukin arah. Bukan buat bikin lu aman, tapi biar lu pulang ke diri lu sendiri. Dan buat gua, sejak saat itu, gue mulai belajar dengerin keduanya. Bukan buat nurutin semua suara, tapi buat ngerti apa yang sebenarnya gue cari, apa yang sebenarnya gue butuhin. Karena kadang hidup bukan cuma tentang benar atau salah, tapi tentang lo berani jujur sama diri lo sendiri. Masalahnya, kita hidup di dunia yang terlalu banyak mikir. Semuanya dituntut harus punya alasan yang jelas. Harus bisa dijelasin pakai data, statistik, logika. Harus bisa bikin orang lain bilang, oh iya make sense. Padahal, hidup gak selalu make sense. Hidup itu kadang ya cuma make feeling. Dan itu cukup. Tapi sayangnya, dari kecil kita udah dibiasain buat nurut sama angka. Nilai bagus berarti lo pinter. Gaji besar berarti lo sukses. Kerjaan tetap berarti lo aman. Padahal, di balik semua itu, ada orang-orang yang tiap malam rebahan di kasur, tapi ngerasa kosong. Karena ternyata yang bikin hidup penuh bukan logika, tapi rasa. Lu pernah jatuh cinta kan? Gak logis tapi lu tetap jalanin. Lu tahu dia gak sempurna, tapi hati lu tetap milih dia. Lu tahu bisa aja lu disakitin, tapi tetap aja lu percaya. Kenapa?
karena rasa itu bukan buat dipikirin, tapi buat dijalanin. Lo pilih mimpi yang belum tentu berhasil, padahal secara otak itu pilihan bodoh. Gak ada jaminan, gak ada kepastian. Tapi hati lo bilang, kalau lo gak nyoba sekarang, kapan lagi? Dan lo ikutin, dengan deg-degan, dengan ragu, tapi juga dengan semangat yang gak lo temuin di tempat lain. Tapi ya gitu, kalau hidup cuma lo jalanin pakai otak, hidup lo kering, rasa-rasanya kayak robot. Lo kerja, dapat duit, tidur, ulang lagi besok. Tapi gak pernah ngerasa benar-benar hidup. Tapi kalau hidup cuma lo jalanin pakai hati, lo bisa jatuh terus-terusan. Karena perasaan itu labil. Hari ini yakin, besok ragu. Hari ini semangat, lusa nyerah. Perasaan itu kayak air, mengalir, berubah, dan gampang banget dipengaruhi keadaan. Makanya kalau nggak disaring dengan logika, lo bisa tenggelam di emosi sendiri. Kita butuh keduanya, karena terlalu banyak mikir bikin lo takut melangkah, tapi terlalu banyak merasa bisa bikin lo hilang arah. Dan kadang yang paling berat bukan milih jalannya, tapi berani nerima bahwa nggak semua hal bisa lo kontrol. Tapi semua bisa lo rasakan, kalau lo berani jujur sama diri lo. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, kalau otak dan hati lo berdebat, siapa yang harus lo dengerin duluan? Otak atau hati? Jawabannya bukan soal milih salah satu, karena dua-duanya penting. Lo butuh otak buat jaga lo tetap waras, tetap realistis, tetap di jalur yang jelas. Tapi lo juga butuh hati, biar langkah lo tetap punya rasa, tetap manusiawi, tetap ada makna. Karena hidup ini bukan cuma soal benar dan salah, tapi juga soal nyaman dan tenang. Bukan cuma soal masuk akal, tapi juga soal masuk ke dalam jiwa. Lo bisa aja bikin keputusan yang logis, tapi tetap ngerasa kosong. Lo bisa juga ngikutin perasaan lo sepenuhnya, tapi akhirnya nyesel karena gak mikirin risiko. Makanya, lo harus belajar dengerin keduanya. Bukan buat bikin lo tambah bingung, tapi biar lo punya sudut pandang yang utuh. Jangan cuma jadi orang yang pintar, tapi gak peka sama rasa. Jangan juga jadi orang yang perasa, tapi gak pernah mikir panjang. Keseimbangan itu bukan soal bagi dua, bukan juga soal adil ke logika dan adil ke perasaan, tapi soal kapan lo harus jalanin pakai kepala, dan kapan lo harus percaya sama isi dada. Karena pada akhirnya, keputusan terbaik itu bukan yang paling benar menurut orang lain, tapi yang paling bisa lo jalani dengan tenang, tanpa nyalahin siapa-siapa, dan tanpa ninggalin diri lo sendiri. Jadi kalau besok lo lagi bingung milih, coba tenangin diri dulu, tanya pelan-pelan ke dalam diri lo. Apa yang sebenarnya gue butuhin? Bukan cuman apa yang paling masuk akal, bukan cuman apa yang bikin lo senang sesaat. Dan kalau lo belum tahu jawabannya sekarang, gak apa-apa, kadang diam dan dengerin suara hati. Lebih penting dari ribuan saran di luar sana. Lo gak harus cepet, yang penting lo gak salah arah. Kalau lo suka video ini, jangan cuma ditonton. Tulis di kolom komentar, gue lebih sering dengerin otak atau hati ya. Dan jangan lupa, subscribe biar lo gak ketinggalan video lain yang bisa ngebuka mata lo tentang diri lo sendiri.